Tapi kalau orang-orang asam lambung kan rata-rata sulit disampaikan, walaupun kadang kalau di grup-grup asam lambung ini paling banyak nanya obat, kamu bisa sembuh dengan apa? Pas kita bilang umpama dengan herbal SJ saja, oh ternyata jualan obat itu aneh-aneh semua. Tadi nanya, pas kita jawab malah bilangnya seperti itu. Tapi ya itu semua orang yang belum percaya dengan obat-obatan atau petunjuk sama Allah, karena setiap iklan itu sebenarnya petunjuk dari Allah, cuman kadang kita yang tidak yakin kan gitu, malah akhirnya menghardik. Oh ternyata jualan obat, oh ternyata ini, padahal ini doanya itu dijawab di sini, tapi kita nggak mau nerima jawaban dari doa Allah itu tadi kan nggak mungkin Allah, ya nggak mungkin Allah itu turun sendiri langsung memberikan obatnya, itu nggak mungkin. Hanya mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum Maro. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Iya, bagaimana Bapak? Iya, Pak, saya kan sudah habis 2 botol ini, Pak. Ya, terus? Tapi kok masih panik terus, Pak? Ya, mengobati sakit ini memang butuh waktu ya Bapak ya, tidak bisa secepat itu karena yang lama itu paniknya. Nah, kalau Bapak minum 2 botol itu sudah mulai ada perkembangan baik, tinggal lanjutkan sampai sembuh total. Karena penyakit ini memang sulit mencari obatnya, dan insya Allah hanya di kami obat yang benar itu. Nah, kalau Bapak sudah merasakan tinggal lanjutkan sampai benar sembuh. Terus jangan lupa hindari pisang, pepaya, kacang tanah dulu sampai sembuh total. Oh iya Pak. Iya, ini Bapak di mana? Bapak, saya di Malaysia ini, Pak. Oh, di Malaysia ya Bapak ya. Ya. Iya. Ya. Ya, yang penting jangan terlalu panik, karena panik itu yang kalau masih ada itu karena energi empedunya itu melemah atau jantungnya melemah, itu akan membuat panik. Tapi ini bukan penyakit yang bahaya, ini penyakit ringan, tetapi karena selama ini tidak ketemu obatnya, tidak ketemu masalahnya, jadi seperti penyakit berat. Iya Pak. Ya. Saya pun sering masuk angin itu, Pak. Ya. Kalau malam. Ya, memang sering kembung, sering masuk angin, itu karena memang itu gas-gas yang sudah nyebar ke seluruh tubuh itu belum terbuang dengan total. Kalau sudah terbuang semuanya aman. Terus sudah minum yang cair juga belum? Sudah habis 2 botol, tapi yang satu tinggal separuh ini, Pak. Ya, kapsulnya juga sudah toh? Sudah. Ya. Sudah, ini pun tinggal separuh. Oh ya, baik. Nanti kalau cair itu sudah habis, udah tidak usah pesan yang cair lagi, tinggal lanjutkan yang kapsul saja. Untuk perkembangannya sudah banyak? Perkembangannya sudah ada lah, Pak. Ya. Pasal saya ini 2 hari sudah pesan lagi. Ya, jadi rasanya tinggal paniknya aja ya? Tinggal paniknya saja, Pak. Ya. Tapi kalau makan saya semua makan, Pak. Tapi kalau pisang sama kacang sama pepaya, ya itu jangan makan. Ya, jangan dulu. Nanti kalau sudah sembuh total silahkan. Terus yang sering bikin panik itu apa? Ini, Pak, dada ini suka nyeri. Nanti dekat tulang-tulang itu nyeri macam itu, Pak. Ya, nyeri di dekat tulang-tulang, kalau enggak di lengan sebelah kiri gitu ya? Iya, betul, Pak. Ya. Nah, itu kalau yang di lengan sebelah kiri itu kalau nggak salah ada beberapa video yang kami peragakan. Nah, itu di sebelah ketiak. Sebelah ketiak itu kan ada otot besar yang di depan satu, di belakang satu ya? Iya, Pak. Ya, sudah dipegang, coba dipegang. Ada kan? Nah, itu dipijit-pijit ya. Itu dipijit-pijit saja sampai ke lengan itu. Ya, nah itu kalau sudah dipijat-pijat semuanya, itu kan Bapak akan sendawa terus. Saat sendawa terus, nyerinya itu hilang, karena itu juga gelembung udara yang melalui saraf utama, karena itu saraf utama yang menuju jantung ke sama lambung. Jadi saat lewat ke situ berhenti, itu akan membuat linu dan nyeri karena peredaran darahnya jadi tidak normal. Tapi ini juga tidak bahaya, ini juga bukan penyakit jantung. Terus saat kok nyeri di tulang-tulang dada,
Bapak tekan saja yang nyeri itu agak kencang nggak apa-apa, aman, nggak akan pecah pembuluh darah. Nah itu tinggal tekan-tekan terus. Nah saat sudah ditekan-tekan nanti sendawa-sendawa terus, tekan terus sampai sendawa itu berhenti, biasanya nyerinya juga berhenti, hilang. Iya Ya. Pak. Nah itu kalau dengar orang meninggal macam itu sudah takut Pak. Ya. Gini, sekarang kita yakinkan ya, kita yakinkan semua supaya paniknya nanti hilang. Kalau umpama kita masih takut meninggal, itu langsung kita berpikir lagi, tanyakan pada diri kita sendiri, kenapa saya takut meninggal, kan gitu. Ini satu, kenapa saya takut meninggal, sedangkan meninggal itu saya mau takut kayak apa, kalau saatnya meninggal, tapi walaupun berani meninggal, kalau belum saatnya meninggal tidak akan meninggal. Nah kita harus diolah di sini pertama ya. Jadi kita nggak takut meninggal, tapi seandainya kok kita ngerasa kok kayak mau meninggal, udah langsung gitu, ya Allah kalau memang saya harus meninggal, saya sudah siap. Biasanya itu kalau kita nggak ketemu malaikat maut, kita itu nggak akan meninggal, karena orang meninggal itu pasti ketemu malaikat dulu. Oh iya Pak. Ya kalau kita belum ketemu malaikat itu jauh dari meninggal. Dengar ambulan sudah takut. Ya itu sama, dulu juga kami gitu. Dulu saya kan lebih parah dari Bapak ya. Nah lebih parah dari Bapak ya, takut meninggal, takut suara burung, takut ambulan, terus dengar suara apa orang meninggal itu disiarkan, ada orang meninggal saja, jangan-jangan setelah itu saya, kan gitu. Ya, nah tapi pas karena waktu itu kami tidak mendapatkan obat, nah kami sudah pasrah, karena saya yakin waktu itu saya pasti meninggal, karena saya udah nggak kuat waktu itu. Nah pas kondisi pasrah tadi datang obat, karena Allah itu kadang menguji hambanya gitu. Di saat kita sedang kesulitan, sedang drop, kita ingat Allah, didatangkan penawarnya. Itu seperti itu. Nah kalau pas kita takut meninggal langsung pasrah sama Allah, biasanya malah reda-reda, langsung ringan. Iya Pak. Ya itu seperti itu. Jadi yang penting gitu, kalau soal meninggal itu semua urusan Allah. Kalau seandainya ada orang yang meninggal karena asam lambung juga, tidak usah takut. Asam lambung itu tidak membuat meninggal, tapi Bapak sendiri kan tahu, orang sakit asam lambung ini kan di rumah sakit atau di dokter nggak bisa sembuh. Ya, nah kematian kan sudah tertulis sejak kita usia 4 bulan. Nanti meninggalnya jam berapa, hari apa, nah itu sudah ditentukan, tidak bisa diundur sedetik pun, kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Nah jadi saat kita meninggal itu kita masih sakit, bukan sakit yang membuat meninggal. Kalau sudah saatnya meninggal nggak perlu sakit juga meninggal. Tapi kalau belum saatnya, sudah koma sampai 3 tahun, ya hidup lagi. Ini banyak sekali, bahkan ada orang yang sudah meninggal hidup lagi juga ada, kan? Pernah dengar ya? Iya banyak Pak, pernah dengar saya Pak. Iya, nah itu yang seperti itu kita buat pelajaran, jadi nggak usah takut dengan kematian, itu saja. Kalau malam macam ini sering kaget macam itu Pak. Ya pas mau tidur kan biasanya. Iya. Ya asal mau tidur terus seperti entah diajak jalan-jalan atau apa, tahu-tahu kaget gitu terus sulit tidur gitu toh. Kaget. Iya Pak, betul Pak. Ya itu masih pengaruh dari empedunya yang lemah saja. Jadi kita fokuskan, obati empedunya supaya kerjanya normal kembali. Kalau empedunya sudah normal kembali, maka paniknya akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau empedunya belum normal, kita mau merubah pola pikir kayak apapun, nggak bakalan bisa. Oh iya Pak. Ya, karena yang membuat kita jadi ciut, jadi penakut, jadi pengecut itu semua karena empedunya atau jantungnya itu saat sudah melemah, kita akan berubah jadi pengecut. Tapi saat energi empedu ini kuat, nah kita kembali ke pemberani lagi, sudah tidak ada rasa takut. Ini yang parah,
sering lupa itu Pak saya Pak. Ya, kalau pelupa itu karena di jantung itu kalau sudah mulai agak dingin itu terserang gas itu. Karena gas ini kan kalau di dalam tubuh sifatnya tidak menetap. Saat kena dingin menjadi gas dingin, saat kena panas menjadi gas panas. Saat menjadi dingin dan menyerang ke jantung, otomatis kita akan timbul gelisah dan pelupa. Oh iya Pak. Ya, jadi nggak fokus gitu kan? Sebentar itu sudah lupa Pak. Ya, ya. Jadi nanti ini kan nanti besok di upload di YouTube, mungkin 3 hari ke depan ini akan diupload di YouTube. Nah, nanti nanti kalau pas sudah sudah ditonton ini pembicaraan kami dengan Bapak, nah, nanti kalau lupa konsultasinya supaya tenang lagi nanti disimak lagi videonya ya. Jadi karena kalau nelpon kami, kalau sudah ke telepon begini, ini untuk antri bisa lama lagi, bisa 4 bulanan lagi atau 5 bulan baru bisa ditelepon lagi. Oh iya Pak, ya, Pak. Makanya kami himbau nanti kalau umpama tidak bisa konsultasi dengan kami karena kami memang jarang memegang handphone, yang megang asisten, kecuali pas malam begini kami menelpon pasien-pasien itu baru kami pegang handphonenya. Nah, nanti kalau konsultasi secara lanjutnya ke tempat yang Bapak beli obat itu. Iya Pak. Iya, atau saya tanya lagi Pak ini. Iya, silahkan. Bapak, produk Bapak yang di Jawa Timur sampai mana Pak? Di Jawa Tengah kami baru mau bikin, tapi udah hampir ya kurang lebih 3 bulan lagi sudah jadi. Kalau di Jawa Timur nggak ada Pak? Di Jawa Timur itu ada 2 agen, tapi kalau mau jadi agen itu kan syarat utamanya yang paling nggak sembuh dulu. Kalau nanti sudah sembuh Bapak, itu kalau sudah sembuh nanti baru Bapak bisa jadi agen. Karena kenapa kok kami selalu mencari orang-orang agen kami itu terutama orang-orang yang pernah sakit dulu. Yang belum pernah sakit asam lambung memang tidak kita izinkan jadi agen. Itu pertama kita bisa membantu bisa membantu orang-orang yang kehabisan uang, karena orang-orang yang sakit asam lambung ini kami tahu persis itu habis-habisan duit untuk beli obat, macam-macam obat tidak sembuh. Betul Pak, saya di sini pun banyak betul, macam-macam pun saya beli Pak. Tapi tetap saja tak ada perkembangan Pak. Makanya kalau sekarang sudah ada perkembangan tinggal lanjutkan. Jadi sampai sembuh total, nanti kalau sudah sembuh bisa jadi agen, paling tidak modal untuk berobat selama ini bisa kembali. Nah, terus kedua, kenapa kalau orang yang pernah sakit terus menjadi agen kami itu karena akan mudah untuk konsultasi atau mudah untuk menyampaikan. Tapi kalau orang-orang asam lambung kan rata-rata sulit disampaikan, walaupun kadang kalau di grup-grup asam lambung ini paling banyak nanya obat, kamu bisa sembuh dengan apa? Pas kita bilang umpama dengan herbal SC saja, oh ternyata jualan obat itu aneh-aneh semua. Tadi nanya pas kita jawab malah bilangnya seperti itu. Tapi ya itu semua orang yang belum percaya dengan obat-obatan atau petunjuk sama Allah, karena setiap iklan itu sebenarnya petunjuk dari Allah, cuman kadang kita yang tidak yakin kan gitu, malah akhirnya menghardik. Oh ternyata jualan obat, oh ternyata ini, padahal ini doanya itu dijawab di sini, tapi kita nggak mau nerima jawaban dari doa Allah itu tadi kan nggak mungkin Allah. Nggak mungkin Allah itu turun sendiri langsung memberikan obatnya, itu nggak mungkin. Nah kita berdoa saat ditemukan obatnya malah dihardik, dicaci, itu paling banyak di grup asam lambung di Facebook atau Instagram atau apa aja. Nah kita pengennya sembuh tanpa obat, sedangkan sembuh tanpa obat itu mustahil, kecuali memang dapat ridho dari Allah. Karena saat kita sakit itu, kenapa saat kita kok diberikan sakit oleh Allah, bukan Allah karena nggak sayang. Pertama, umpama nanti Bapak jadi sukses kayak agen-agen yang lain, banyak yang sukses agen-agen lain itu. Nah itu hikmah. Jadi saat kita dikasih sakit, ternyata kita itu mau dikasih jalan. Kalau nggak sakit kan nggak ketemu kami. Nah karena nggak ketemu kami, mungkin kerja gaji ya segitu-segitu saja. Pas jadi agen penghasilan agak lumayan.
Nah pas jadi agen jadi lumayan. Nah ternyata kita sakit itu bukan ditegur atau dikasih ini, tapi dikasih jalan. Saat kita dikasih jalan ke sana kemari, ketemu obatnya dan akhirnya jadi agen, kok ternyata jadi agen sukses. Nah itu namanya hikmah. Ya, betul Pak. jadi penyakit itu tidak semuanya itu seperti, kan banyak orang yang suka bilang wah itu kena azab lah apa itu, kalau ngomong seenaknya gitu ya. Nah itu kalau seumpama ada orang bilang seperti itu, kalau kena azab harusnya bukan kita dulu kan gitu. Begal-begal yang bunuhin orang itu kok kenapa nggak pada sakit kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Ya, terus kiai-kiai juga banyak yang pada sakit sampai meninggal, itu kan juga bukan azab. Kita nggak nyambung di sini. Ya. Jadi makanya kalau ada apa-apa kita juga nggak usah bilang itu kena azab kayak atau kena apa gitu kan. Saat kita dikasih sakit, kita sedang dididik sama Allah untuk kembali kepada jalan yang benar. Pertama, yang kedua bisa jadi seperti kami juga dulu, kami sakit lama, ternyata kami bisa kembali akhirnya bisa membuka pengobatan lagi dan ketemu obatnya untuk asam lambung ini. Ini juga hikmah. Iya, Pak. Kami bisa membimbing semua orang-orang yang asam lambung juga awalnya karena kita dari sakit asam lambung. Nah itu hikmah besar dari sakit itu. Jadi jangan kalau kita ya Allah kenapa saya dikasih sakit gini, itu namanya prasangka buruk sama Allah dan malah biasanya itu akan sulit sembuh. Makanya nanti kalau umpama takut meninggal juga, ya itu pasrahnya seperti tadi itu, insya Allah langsung sembuh. Dan nanti kalau sudah sembuh total, nanti bisa hubungi yang untuk Sherlock kalau di YouTube itu. Nah itu bilang saja kalau mau jadi agen, nanti dibimbing, biasanya dibimbing 3 hari untuk konsultasinya juga. Nah karena kalau orang jual obat asam lambung ini harus pandai di konsultasinya dulu, karena banyak orang itu tidak percaya dengan obat-obatan. Karena sudah habis obat banyak tapi tidak sembuh, akhirnya tidak percaya obat-obatan itu tadi. Makanya setelah dibimbing, nah itu biasanya langsung diberikan jalan. Itu biasanya nomor-nomor juga digabungkan di YouTube itu supaya bisa dikenal orang. Pak. Jadi agen Bapak yang di Jawa Timur mana Pak? Di Jawa Timur yang itu baru ada di Ngawi dan Banyuwangi kalau nggak salah. Nah tapi kalau Banyuwangi sudah ada Pak? Ada, tapi kan kalau online itu semua ya, kita nggak usah takut jualan walaupun berdekatan, itu nggak usah takut. Karena kenapa? Kita melayani kan seluruh Indonesia. Iya betul. Nah market kita ini luas, sampai luar negeri juga luas. Nah ini miliaran orang yang bakal butuh obat kami. Nah itu cuman belum ketemu ke channel kami saja, jadi agak masih agak lama. Tapi untuk penjualan memang sudah lumayan besar, dan kemungkinan setelah nanti izin BPOM turun juga sama, itu jauh lebih besar karena banyak iklan di kota-kota itu, semua iklan akan keluar semuanya. Jadi untuk agen-agen bisa ada pendapatan yang lumayan memuaskan, bisa untuk menyambung hidup lah. Pak, betul. Yang penting sekarang utamakan semangat dulu untuk kesembuhannya. Nah terus jangan mudah panik. Kalau cuman takut meninggal, langsung kembalikan pada Allah. Pokoknya kalau saya belum ketemu malaikat berarti belum meninggal, gitu aja. Itu nanti lama-lama kan hilang rasa takutnya. Nah itu seperti itu, jadi nggak usah terlalu khawatir ya. Walaupun saya kerja itu Pak terus panik terus Pak. Nggak usah panik. Yang kalau pas kerja yang bikin panik apa? Itu Pak, dada yang kiri sini Pak. Itu kalau pas masih sulit tidur pas berobat seperti ini masih sulit tidur. Kenapa dada suka masih sakit, kadang nembus sampai ke belakang, punggung juga tidak nyaman, gitu kan? Nah itu karena punggung sakit, betul Pak. Karena itu pergerakan gas saja yang mengikuti aliran darah.
Itu saja. Ini juga bukan penyakit bahaya dan tidak mematikan. Jadi kalau terjadi nyeri-nyeri, udah sambil istirahat pelan-pelan, ditekan-tekan saja. Ada orang mau ngeliatin apa aja, silahkan. Umpama kok tanya, kenapa sih sering neken-neken dada? Ya lagi sakit saya, gitu aja. Itu kalau nggak percaya nonton YouTube-nya ada, saya bicara dengan Pak SD langsung kan gitu. Iya. Ya, nah itu. Jadi kita tetap tenang. Iya Pak. Iya Pak. Iya. Nah itu aja. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, insya Allah ya itu saja Pak. Janji saya sudah konsultasi sama Bapak, sudah lega ini Pak. Iya. Makanya nanti ya, kalau seumpama sulit konsultasi dengan kami, langsung konsultasi dengan asisten-asisten kami. Sebenarnya sama, cuman karena logatnya saja yang berbeda, cara penyampaiannya yang berbeda, tapi yang penting obatnya itu kan sama. Jadi jadi kalau nunggu kami kelamaan, nanti malah nggak sembuh-sembuh, tambah parah kan gitu. Nanti tambah banyak obat. Nah, daripada tambah banyak obat, lebih baik untuk sementara dengan asisten sambil nunggu antrian, bisa telepon kami lagi gitu toh. Iya Pak, betul. Iya baik. Iya Pak. Iya. Oke, Itu saja. Pak. Iya, semoga lekas sembuh ya Masnya ya. Iya, amin Pak, amin Pak. Iya. Amin. Ya, assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.